Assalamualaikum bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah janibatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li talamidina wa tilmidatina wa li ikhwanina al muslimin wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ala al huda wa tuqa wal afafa wal ghina والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان وعلى كل صالحة الفاتحة بالله. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين sore ini bismillah kita melanjutkan ngaji sekaligus mengkaji salah satu kitab hadis yang terpercaya. Bahkan memang para ulama sepakat untuk memberi predikat as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling valid, paling terpercaya setelah Al-Quran itu langsung kitab Al-Jami' As-Sahih lil Imam Al-Bukhari. Jadi kitab yang paling terpercaya setelah Al-Quran langsung adalah kitab ini, kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari ini nanti ke akhirnya karena predikat yang begitu luar biasa, maka para ulama pun yang concern punya perhatian untuk mensyarah Sahih Bukhari juga banyak sekali. Sebagaimana yang tadi pagi Abah sampaikan tentang mengapa Abah memilih kitab Lubul Hadis atau Tangkihul Qaulil Hasis untuk ba'da subuh, itu hampir sama mengapa Abah memilih kitab ini. Yang pertama tentu karena kita sudah pernah khatam ngaji Sahih Bukhari sekaligus dari guru yang bersanad nyambung sampai pemilik kitab Imam Bukhari. Tentu Imam Bukhari nanti nyambungnya itu nanti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dari Imam Nafi' dari sahabat Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara guru dan masyayikh yang kita bisa mengambil ijazah Sahih Bukhari ini yang baru sekitar setahunan yang lalu kabundut, namanya Syekh Sa'ad Jawis Al-Misri Al-Azhari. Beliau mendapat Sahih Bukhari dari guru beliau di Makkah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Syekh Yasin ini mbah-mbah daerah Padang. Maka Al-Fadani itu daerah dari Padang. Padang itu Sumatera Barat. Sumatera Barat itu laki-laki dilamar perempuan. Jadi di Padang itu ada suku. Jadi sing kelamar itu malah sing mbak-mbak kelamar mas-mas.
Lalu tentu dari Syekh Syah Al-Fadani ini adalah ulama kontemporer, okay. Ulama kontemporer abad 20, 9 kabundute 90-an, tahun 90-an yang lalu, 1990-an. Ini disebut dengan musnidud dunya. Ulama yang memang punya keistimewaan, daya ingat yang luar biasa. Lalu beliau mempunyai banyak ratusan bahkan ribuan guru, dan hebatnya ribuan guru itu bisa terangkum, tercatat dalam kitab-kitab beliau. Karena beliau tinggal di Makkah Al-Mukarramah. Itu setiap musim haji, umroh, ketika ada ulama-ulama yang umroh, ini posisi mic apa harus gini sepertinya. Geser 1 senti. Ini penunggunya, panitianya belum mana. Oke, itu akhirnya betul-betul dirangkum di beberapa kitab. Dikenal musnid ad-dunya. Yang kedua, nanti mendapat beberapa sanad dari masyayikh yang lain. Oke, mungkin kalian kalau saat ini melihat YouTube dan yang lain, nanti ada nama Syekh Ali Jumu'ah, mantan mufti besar Mesir, sekarang menjadi salah satu masyayikh di sesepuh di Al-Azhar, dan yang lain. Di Indonesia dulu zaman kita jadi murid tingkat aliyah, memang di antara yang asring itu sering memberi ijazah kita kitab itu sesepuh kita, Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Romo Kiai Ulil Albab ini mengapa punya banyak sanad kitab? Karena seringnya setiap beliau haji dan umroh, sejak muda beliau itu memang senang ilmu, senang ulama. Maka setiap haji dan umroh lalu diantar oleh almarhum al-maghfurillah Romo Kiai Haji Muhammad Syafiq Nashan pada saat masih nyantri di Makkah. Simbai Duk Tata. Itu Yai Albab selalu didampingi beliau sowan ke masyayikh Makkah pada saat itu. Dan diantaranya adalah nama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Karena dulu nanti ada beberapa foto lama beliau pada saat haji dan umroh yang masih muda, lalu mengapit, beliau berdua mengapit Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu akhirnya ditransfer ke kita di santri Madrasah Aliyah Keagamaan TBS pada saat itu angkatan pertama. Itu asring kita mendapat ijazah-ijazah itu karena Madrasah Aliyah Keagamaan itu didirikan tahun 1994. Lalu di awal pendirian kami bersama ayah-ayah kami, jadi abah dan teman-teman seangkatan, ini angkatan pertama, the first generation, kayak kelas seperti kelas 9 ini, itu akhirnya disowanke ke Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin di kamar beliau. Simbah Yai Arwani Amin tahun 94 itu sudah puluhan tahun berada di ranjang. Maka pada saat kita hari raya itu kita tidak bisa langsung musafahah salim, tidak boleh, karena memang kondisi beliau secara lahiriah itu
sudah sarean. Kita tinggal modelnya almarhum al-maufillah Romo Kiai Haji Muhammad Mansur Maskan sebagai putra angkat beliau, murid kinasih beliau, itu yang menyambut tamu yang bodoh pas hari raya. Setelah selesai, setelah semacam mauidhah diku, langsung kita ini masuk ke dalam lewat dalamnya sekarang ini Abah Yai Ulil Albab yang dari pintu selatan. Nanti lalu sampai ruang tengah kalau saat ini. Lalu nanti kita mau belok di depan pintu kamar di situ. Nanti Romo Yai Ulin Nuha Arwani musyafah kepada kita. Lalu kita belok kanan masuk ke kamarnya si Mbah Yai Arwani. Lalu di depan pintu keluar, jadi kalau saat pintu keluar itu berarti saat ini di depan aula auditorium yang pusat itu Romo Yai Ulil Albab ganti yang musyafah kepada kita. Kita sambil melihat Simbah Yai Arwani di kamar beliau. Tetapi tahun 94 alhamdulillah tahadus bin nikmah, dan ini satu hal yang memang tidak bisa kita saking kesyukuran kita untuk kita lukiskan dengan kata-kata, saking bahagianya kita. Angkatan Abah ini sama orang tuanya bapak kita itu disowanke Romo Yai Ulil Albab ke Mbah Simbah Yai Arwani Amim. Lalu dimintakan restu bahwa pada saat madrasah, pengurus madrasah mau mendirikan jurusan baru yaitu Madrasah Aliyah Keagamaan, nyuwun doa restu. Pada saat itu tentu Simbah Yai Arwani mohon maaf dengan bahasa isyarat mawon, intinya memberi restu kita, dan akhirnya disuwun ke doa. Pada saat itu doa pun dengan bahasa isyarat Simbah Yai Arwani, dan satu kita ditutup momentum yang luar biasa itu dengan kesempatan kita setelah berpuluh-puluh tahun kita ada keinginan dan belum, karena kondisi belum bisa, kita diberi kesempatan untuk salim musofahah, minta berkah, kita bisa mencium tapak atau mulia dari Simbah Romo Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Akhirnya dari situ Romo Yai Ulil Albab ini memang sangat amat konsen di bidang keilmuan. Akhirnya untuk yang era saat ini Yambua, jilid Yambua itu memang karya beliau, dan dimulai dari sejak istilah itu pun di sela-sela kesibukan beliau, kadang-kadang di madrasah beliau membawa buku semacam ini lalu ditulis menjadi lengkap, dicetak di yang seperti yang kita lihat saat ini. Intinya karena ini sekali lagi ini hari pertama, tentu memang harus ada muqaddimah, ada tamhid, ada pendahuluan, ada pengantar, agar kita nanti mengaji dan mengkaji kitab itu harus tahu kitab apa yang kita kaji, lalu milik siapa, karya siapa, lalu apa hubungan kitab itu dengan kita. Selanjutnya sebagai pengantar tambahan, mengapa kita pilih untuk kitab Sahih Bukhari ini adalah masuk di kelompok atau rumpun kitab hadis, ya, rumpun kitab hadis. Pertama adalah kita mendapat satu sugesti spiritual dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat beliau itu bersama sahabat lalu dawuh, Allahumma arham khulafai. Ya Allah, semoga engkau selalu atau berkenan mencurahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada khalifah-khalifahku. Akhirnya mendengar doa spesial yang pada saat itu para sahabat merasa Nabi belum pernah bersabda atau berdoa seperti yang baru saja disabdakan di depan sahabat.
Akhirnya para sahabat bertanya, waman khulafa'uka ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, siapa sih yang jenengan doakan sebagai yang jenengan sebutkan sebagai khalifah panjenengan, ganti pengganti peran panjenengan. Akhirnya pada saat itu baginda Nabi menjawab, khalifahku adalah alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimunaha annas. Yang aku maksud khalifahku yang aku selalu mendoakan kebaikan, keberkahan dan kucuran rahmat bagi mereka adalah alladzina ya'tuna min ba'di, orang-orang yang datang setelahku. Mereka adalah umatku yang datang setelahku. Lalu untuk apa? Yarwuna ahadisi, yang mereka mau meriwayatkan, mentransfer hadis-hadis dan sabda-sabdaku. Wa yu'allimunaha annas, dan tidak cuma mentransfer, wa yu'allimunaha annas, dan mengajarkannya, mengaji dan mengkajinya, lalu mengajarkannya kepada umat manusia yang lain. Akhirnya kita pilih di antara salah satu atau di antara apa bahasanya motivasi spiritual adalah doa Nabi itu. Lalu di lain kesempatan Nabi juga mendoakan kelompok yang spesial. Nabi mendoakan ngeten nduk. Dungane indah sekali. Nadzarallahu mra'an. Nadzarallahu pakai dot waladhdallin itu. Nadzarallahu mra'an sami'a maqalati, koma. Awa'aha, koma. A'addaha kama sami'aha, koma. Warubba muballagin au amin sami' warubba muballagin ila man huwa ahfadu minhu. Kanjeng Nabi tiba-tiba mendoakan gini, semoga Allah memancarkan cahaya kepada orang. Nadzarallahu mra'an, semoga Allah memancarkan cahaya pada diri seorang. Seorang itu yang kriterianya gimana? Sami'a maqalati, orang yang mendengar perkataanku, orang yang mendengar sabda-sabdaku. Lalu fawa'aha, setelah mendengar akhirnya fawa'aha lalu dihafal, diwadahi. Bahasa Jawanya wi'a itu sebetulnya wadah, wadah itu tempat. Diwadahi artinya setelah mendengar lalu berusaha dihafal. Fawa'aha, disimpan. Lalu setelah disimpan, mendengar, lalu dihafal, disimpan, lalu fa'addaha kama sami'aha, lalu dia mau menyampaikan sabda-sabdaku yang sudah disimpan dan dihafalnya tadi, disampaikan kepada orang lain seperti saat dia mendengarnya dariku. Fa'addaha kama sami'aha. Mengapa setelah itu farubba muballagin au amin sami? Artinya bahwa orang-orang atau umat kita yang mau ngaji hadis Nabi itu nanti didoakan oleh baginda Nabi sebagai golongan yang nanti akan memancar diri, yang memancarkan lewat wajah dan anggota badan yang lain di akhirat nanti saat bertemu atau mau menghadap Rabbul Izzati, Allah yang Maha Suci. Itu adalah sedikit nanti relevansinya adalah ayat yang sudah kalian hafal, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah yang pertama, okay, nadhirah yang pertama itu pakai dot waladhdallin.
Wujuhi yauma idin nadhirah, wajah-wajah mereka ini yang layak bertemu dengan Allah. Sebab nanti nikmat yang paling utama di surga, nikmat yang paling napa spesial, yang VIP niku adalah nikmat bisa bertemu zat Allah Subhanahu wa taala. Yarahul mu'minuna bighairi kaifin. Nanti di Nadham Bad'ul Ma'ali Tauhid ada. Surga itu dulu sudah saya sampaikan atau belum? I am forget. Yang jelas gini, orang yang paling ada cerita itu aneh. Aneh ya sebetulnya bukan aneh, kadang-kadang lucu, tapi kalau kalian nanti membaca secara lengkap, lucu tapi melok gemes, melok bahasa Jawanya yuk gemes yuk gregeten. Yang ketika menjelaskan tentang akhiruman dakhalal jannah, orang yang terakhir masuk surga, ikut tane dok ceritanya itu, ya Allah, very very funny dok, lucu banget. Tapi karena lucu dan ini sudah jam 5, kalian sudah melihat di depan kalian itu bayangannya buka. Nanti yang lucunya besok-besok dulu, oke? Nanti tidak sampai nyampaikan. Intinya surga itu adalah memang wes kelas-kelas VVIP, surat waqiah kalian. Yang kalian baca, kita baca bareng-bareng setiap Jumat, setiap berapa Jumat sekali itu, oke? Sekarang ini yang program baru, yang Fajar itu adalah nanti di situ bagaimana Allah itu membagi manusia hambanya 3 golongan. Ada ashabul al-muqarrabun, lalu ashabul yamin, sama ashabus himal. Ashabul yamin ini sudah kelompok ahli surga yang sandil ahli surga luar biasa. Nanti kalian baca ayat-ayatnya, baca minimal pertama terjemahannya dulu sebelum nanti ngaji secara detail tafsirnya. Itu kenikmatan yang diterima ashabul yamin itu sudah luar biasa. Belum lagi setelah itu tingkatan berikutnya yang al-muqarrabun, lebih luar biasa lagi. Tetapi ewa semono niku apa bahasane Ustazah? Apa ewa semono? Ewa semono niku apa niki santri sinten niki? Yang paling adoh iku Amel. Luar negeri. Karena di sini dukuh waringin, di situ Colo. Luar negeri. Ewa semono itu nggih waro gumadalik. Meskipun demikian, ternyata kenikmatan yang diberikan Allah kepada ashab al-muqarrabin itu akan hilang dan lenyap rasa pada saat kita mendapatkan nikmat, yaitu an-nadhar ila wajhi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang-orang yang mendapat kesempatan untuk melihat bukan wajah dalam arti wajah kita, bukan wajah dalam arti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, nanti ada kajian sendiri, harus kalian tahu istilahnya ada ayat mutasyabihat. Oke, di surat Ali Imran halaman pertama itu nanti ada menerangkan surat mutasyabihat. Ali Imran halaman pertama. Nanti harus jangan dipahami letterleknya apa adanya. Nanti di surat Ar-Rahman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan sirna, wa yabqa, dan masih tinggal, yang masih kekal, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nanti jangan diartikan wajah dong, itu nanti bahaya. Itu makna wajah di situ bimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara hamba yang mendapat kesempatan, diberi kenikmatan luar biasa, bisa melihat zat Allah, itu adalah nanti ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, dan di antara tandanya adalah dari wajah, tangan, dan kaki mereka memancarkan cahaya. Nah, padahal tadi
Kanjeng Nabi mendoakan ahlul hadis, diantaranya orang yang sinau hadis, mengajarkan hadis, itu diantara umat beliau yang didoakan agar wajah dan badannya nanti akan memancarkan cahaya, otomatis berarti ikut didoakan menjadi golongan yang nanti mendapat kenikmatan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Moga nanti kita dengan ngaji hadis kita juga akan masuk dalam sabda dan doa baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Lalu akhirnya keistimewaan ahlul hadis itu akhirnya diformulasikan di dalam bentuk syair-syair yang beberapa kali sudah saya sampaikan lewat pada saat ngaji. Ahlul hadisi humu ahlul nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadisi humu, sebetulnya ahlul hadisi hum, tapi untuk menyelaraskan bait syair ada istilah daruratu syair. Kita ketika menyusun siiran itu kan sudah sampaikan ada beberapa arah, ada beberapa rumusan, ada namanya qafiyah. Nanti kalau di ilmu namanya arut itu kalian akan tahu. Nanti ada bagaimana kodenya itu 0 sama 1, pager ambindok. Nanti cara jadi suara konsonan sama suara vokal itu nanti beda. Humu itu nanti dalam kiroat kalian ada namanya kiroah syafi'iyah, ada namanya kiroah asriyah, bahkan arba'ah asriyah 14. Ada macam-macam bacaan itu. Di antara ustadzah kalian ini juga ada yang baru menuju ke sana. Nanti kita doakan semoga bisa hatam untuk qiraah sabaiyahnya. Oke. Maka nanti di antaranya yang sering dulu yang ngajar kita ini ku Romo Yai almarhum al-mufrah Romo Yai Muhammad Mansur Maskan kalau di madrasah. Maliki yaumiddin, sebagian maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, ada yang baca ihdinas siratal mustaqim, antara za sama tot nanti ada siratal ladzina an'amta alaihim, kita siratal ladzina an'amta alaihum, siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Nanti ada beberapa kaidah-kaidah qiraah sabi'iyah semacam itu. Termasuk siiran tadi, ahlul hadisi humu, karena untuk menyesuaikan syairan biar sesuai dengan kaidah yang dirumuskan. Siiran itu kan nanti ada, dulu sudah saya sampaikan sekali kepada kalian, ada namanya bahar, istilahnya bahar tawil. Nanti rumusnya separuh awal bait itu nanti adalah menunjukkan nama baharnya, separuh yang belakangnya nanti adalah wazan kalau sorofnya itu. Contoh tawil, nomor pertama itu tawil. Mengapa tawil? Karena bentuk redaksinya cukup panjang. Maka rumusannya ngeten. Oh, dan lagunya nada deringnya beda-beda. Tidak setiap siiran itu kalian samakan. Al-Kausar nggih ngoten, Al-Kausar itu kudune nak beda lagu ya beda nada. Jangan podo aja kok. Tawil itu nanti rumusnya ngeten, Dek. Tawil ada kata-kata tawil di garis bawah. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu. Baru setelah itu separuhnya itu baru wazannya. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Nanti yang kedua itu madid namanya.
Nanti itu ada belasan bahar dalam ilmu arut. Fi madidi syi'ri, ada kata-kata madid. Nama baharnya bahar madid. Fi madidi syi'ri inti sifatun. Setelah itu baru wazannya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatu. Lagunya juga beda. Yang ketiga nopo basit. Nah, basit ini yang kalian paling familiar sekali. Innal basito ladai. Basit, ada kata basit. Innal basito ladaihi yubsatul amalu. Baru mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Akhirnya ya arhamar rahimin, itu namanya bahar basit. Nggih. Le selawatan gue bengi wae. Oh, itu. Akhirnya ulama menformulasikan tentang keutamaan ahlul hadis. Ahlul hadisi humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis, orang yang ngaji hadis, santri hadis, para guru-guru hadis diantaranya itu adalah yang layak disebut ahlun nabi, keluarga nabi. Mengapa demikian? Fa illam yashabu nafsahu, walaupun saat ini kita tidak atau tidak bisa membersamai Nabi secara fisik. Nabi sudah 1400 lebih tahun yang lalu kabundut secara lahiriah. Tidak ada atau tidak punya kesempatan membersamai beliau secara fisik, tapi anfasahu sahibu. Tapi kita akan santri-santri hadis itu akan membersamai Nabi di dalam setiap desah nafasnya. Mengapa demikian, Dok? Nanti ketika kita ngaji hadis ngeten, ini nanti contohnya, maka sedikit-sedikit nanti pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kalian menjawab gimana? Allahumma sholli alaihi. Artinya karena yang kita kaji nanti adalah hadis, maka setiap saat kita nanti akan bersolawat. Karena setiap saat kita akan mendengar nama mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, maka ini 2 atau 3 hal yang menjadi diantara motivasi semangat kita untuk mengaji dan mengkaji hadis adalah hebat itu. Lalu selanjutnya untuk yang hari ini poin terakhir. Kalau tadi pagi sudah Abah sampaikan sebagai prolog untuk ngaji kitab Lubul Hadis atau Tangkihul Qaul Al-Hadis, bahwa ini nanti ditambah sedikit, bahwa asbab mudha'afatil ujur, sebab-sebab Allah melipat gandakan pahala. Sebab-sebab Allah melipat gandakan pahala itu minimal ada 3. Nanti ada sebagian yang menambah. Yang pertama, syaraful makan. Allah akan melipat gandakan pahala itu karena kemuliaan tempat di mana kita melaksanakan amalan kebajikan. Itu yang sering kita dengar Kanjeng Nabi dawuh, salatun fi masjidi hada ta'dilu alfa salatin fi masiwa. Salat di masjidku ini itu sebanding dengan salat 1000 rakaat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Nanti ngatain. Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu sebanding dengan 1000 sholat di tempat lainnya.
termasuk 1000 sholat di auditorium PTPG 2 Muria. Kalian di sini 1000 rakaat, kalian coba hitung. Yang kelas 9 hampir 3 tahun, yang kelas 8 hampir 2 tahun, yang kelas 7 hampir setahun. Kalian hitung kira-kira rakaatnya wis ana 1000 ta durung. Kalau sudah 1000 rakaat kalian kita di sini, sebetulnya ya kalian malah sudah terlanjur kita berarti ya abah katut. Oke, 1000 rakaat kita di sini itu nanti bandingannya itu sama cuma 1 rakaat di Masjid Nabawi, coba ya. Bon, kecuali Masjidil Haram. Kalau sholat kita di Masjidil Aqsa itu sebanding dengan 500 kali di luar Masjidil Aqsa, tentu di luar Masjidil Nabawi. Lalu yang paling di top ranknya adalah sholat di Masjidil Haram dilu mi'ata alfi rakaatin fi masiwa. 1 rakaat di Masjidil Haram Makkah itu sama dengan 100.000 rakaat di luar sana. Maka mengapa ketika kita tahu itu, memang kita sejak sekarang harus selalu dan senantiasa berdoa agar kita bisa diberi kenikmatan Allah, bisa ziarah haramaini syarifain, bisa haji, bisa umroh. Amin Allahumma amin. Karena memang keberkahannya luar biasa di sana. Maka harus doanya mulai sekarang, doanya sampai sekarang. Kalian jangan berpikir wah baru pandemi itu urusan Allah. Nopo mohon maaf, seandainya ada ekonomi orang tua saya sangat sederhana, itu urusan Allah. Kita niatnya yang penting jangan dikalkulasi hukum manusia. Ini adalah hukum Allah. Haji itu panggilan, panggilan Allah lewat awalnya, lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa anding finnasil haji yatu karijala, al-ayah itu. Bon. Yang kedua, kemuliaan dan berlipat gandanya pahala itu disebabkan syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Ini yang hubungannya dengan Ramadan kita ini, yang tadi pagi sedikit sudah Abah sampaikan. Mengapa? Kita ulang singkat dan nanti tambahannya. Ya tadi, kita satu amalan sunnah di bulan Ramadan disamakan pahalanya amalan wajib di luar Ramadan. Satu amalan wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 amalan wajib di luar Ramadan. Ini dari hadis-hadis Nabi yang panjang sekali menjelaskan tentang kemuliaan Ramadan, diantaranya riwayat sahabat Salman Al-Farisi yang tadi pagi sudah Abah sampaikan. Tidur sekali di bulan Ramadan pas ngaji contoh, berarti sama pinten deh 70 kali tidur di luar Ramadan. Tapi tadi pagi kan sudah Abah beri dalil kalian, bagi yang delalai ku seneng masuk ke dunia lain, maksudnya tidur itu kan ada dalilnya. Apa duk tadi pagi? Musa ini ibadatun, ini kalau ustadzah ini ben mendengar. Musa ini ibadatun. Kadang-kadang digawe dalil ini wow, santri yang males tapi biasanya itu dalil ngono. Tetapi memang ibadah. Mengapa itu? Karena dengan tidur itu dia tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran serta maksiat dan dosa. Wong turu kok. Jadi dia lebih baik daripada sing ora tidur tapi ngerumpi. Lebih baik dari yang tidur tapi dia nyakiti orang lain, tapi dia menfitnah orang lain. Maka lebih baik yang tidur tadi memang. Maka dia bisa bernilai ibadah selama nanti ketika mau tidur yuk diniati billah nawaitu tidur lillahi ta'ala. Tak kepiye ngono. Ya tidur kok lillahi ta'ala. Nggih niku. Itu syarafu az-zaman. Lalu yang ketiga adalah li syarafi al-amil. Kualitas dari kualitas pelakunya. Mohon maaf, kita sebagai santri, kita itu sudah termasuk Abah.
Kita ngamal, kita sholat, baca Quran, itu sudah satu hal yang luar biasa bagus. Tetapi karena kita ini statusnya santri, secara keilmuan kita kalah dengan para masyayikh, para romo-romo yai kita. Cara kualitas pemahaman dan amal kita juga masih kalah. Belum bisa seperti, baru bisa meniru para masyayikh, para habaib, para guru-guru kita. Maka nanti tentu amalan para guru kita, atau rekaat Abu ya Romo ya Ulid Nuha Arwani contoh. Dengan kita tentu akan beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bukan sama-sama di bulan Ramadan, contoh. Sama-sama tidak di Makkah, tidak di Madinah, tidak di Palestina, tidak di 3 masjid tadi. Tetapi karena apa? Kualitas diri pelaku itu yang membedakan berlipat gandanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang yang beramal itu satu, dilandasi ilmu pertama. Lewat ngaji ini adalah jalan membentang kita menuju beramal sesuai ilmu. Itu sudah satu plus bagi kita. Tapi setelah itu, setelah berilmu, amalan kita itu dilandasi ilmu, saat kita melaksanakan amal perbuatan itu, kita landasi dengan hati yang ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang butuh proses panjang sekali dan lama sekali. Ikhlas itu mudah kita ucapkan, tapi sangat berat dalam praktek dan realisasi kesungguhan. Itu akan butuh proses-proses di sana. Maka salah satu contoh yang sering kita sampaikan, betapa hujjatul Islam Imam Ghazali itu. Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Akhirnya ketika ditanya riwayat nih, kalau ditanya malaikat, dipertemukan dengan Nabi Musa. Apa nama Kang? Sinten nama panjenengan? What your name? Maka Imam Ghazali jawab, kula niki Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad tangpol suwi aduh ngritik-ngritik Al-Ghazali. Nabi Musa rada gregeten sithik, gemes. Ing takok bapakmu sapa? Ing takok mbahmu sapa? Saya tanya nama kamu. Kok iso jawab kok ngritik-ngritik ngantek sak mbah-mbah sak buyut canggah wareng utek-utek gantung ngomreng. Utek gantung siwur. Akhirnya roh Imam Ghazali ini ganti protes. Lho kula niru jenengan kok Nabi. Kula niru jenengan. Nabi Musa kaget. Jangan menebar hoak. Nah, iki isu yang tidak benar. Itu dosa. Kalian kamu tahu bahwa menfitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah. Kira. Jadi pembunuhan kan ngoten. Terus maksudnya apa kan? Lho kula niru panjenengan saestu Nabi Musa, mosok kula berbohong pada panjenengan? Enggak berani. Wong jenengan iku nabi kok. Terus lha apa? Lho nika lho pas jenengan didangu Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bukit dan gunung Tursina itu. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Iku Allah bertanya kepada panjenengan iku lho Musa, yang ada di tangan kananmu itu apa? Maka jenengan jawab napa? Jenengan emot ta boten Nabi Musa? Ayo jenengan emot ta boten? Jenengan jawabane hiya asoya. Asoya asale. Oh, that is my stick. Bener tak salah niku. Itu tongkat kula. Tetapi setelah niku jenengan tidak berhenti, belum titik, ternyata jenengan jekoma kok. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa usybiha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Oh, Kak Gusti niku tongkat kula. Gusti, kula tak matur nggih Gusti. Niku tongkat kula Gusti. Dan niku kila atawakka'u 'alaiha kula damel sebagai ketika jalan tak damel napa niku. Wa usybiha 'ala ghanami boten namung niku Gusti. Bareng niku sak badan niku kadang-kadang kula damel nyabeti kambing-kambing kula. Laporan yang titik-titik seperti kalian kepada Ustadzah Murabiah itu atau Ustadzah Bika.
Tritik-tritik ngono. Waliya fiha ma'aribu ura. Kan Gusti kula tak matur melih, ampun dipotong riyen nggih, ampun kula tak matur riyen. Dan kula masih banyak menggunakan tongkat niki kangge hal-hal yang lain. Ngoten niku. Kula niku anu jenengan Nabi Musa, dados ampun ampun marah teng kula dong. Please deh. Akhirnya pada saat itu Kanjeng Nabi itu sempat bersabda ngeten. Ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama-ulama top umatku itu hampir bisa nyaingi para nabi-nabi Bani Israel. Pak Asaliku diantara ada riwayat semacam itu. Akhirnya Nabi ini memilih rohnya Imam Ghazali. Padahal pada saat itu belum lahir. Lalu dialog dengan Nabi Musa itu. Syaraful Amil. Oke. Sebagai penutup untuk ini kajian yang hari pertama untuk yang Sahih Bukhari di sore hari, tambahan sedikit masalah hukum, dan ini memang untuk awal-awal selalu saya sisipkan hukum-hukum seputar puasa dan kewanitaan utamanya di bulan puasa agar nanti juga pengetahuan kalian kita semua nanti dalam tadi pagi sudah niat puasa, sudah redaksinya sudah, sholat witir sudah, taraweh sudah. Maka untuk sore hari ini bagaimana nanti kita doakan semuanya para ustadz ustadzah dan santri semuanya, keluarga besar pondok Yambuk Muria ini selalu dalam kesehatan. Cuma pertanyaan, jika ada tetangga kita di sana sakit, kita tunggu buatan kita lah, okay? Muka-muka kita sehat. Ada tetangga kita sakit di bulan Ramadan, otomatis puasa karena sudah balik dan berakal. Lalu oleh dokter memang di rekomendasi untuk disuntik. Nah, ketika suntik itu bagaimana puasanya? Suntik itu membatalkan puasa apa tidak? Maksudnya ngoten. Pertanyaannya itu, apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak? Nanti ada 3 pendapat yang sangat kontras. Yang satu secara mutlak membatalkan. Mengapa? Karena memang sudah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Lewat jalur apapun, yang penting sudah memasukkan isi dari entah itu obat ataupun yang lain ke dalam tubuh. Pendapat kedua sebaliknya, tidak batal secara mutlak. Alasannya, karena walaupun sudah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, tapi media atau pintu masuknya suntian itu tidak lewat lubang-lubang tubuh yang menjadi sebab batalnya puasa. Contoh, maka telinga itu masuk, hidung masuk, maka nanti pada saat kalian kita mandi atau wudhu minimal, ketika kalian istinsyak menghirup air ke dalam hidung, sering harus tak tekankan harus ada kata-kata ke, karena kalau tidak ada ke akhirnya menghirup air hidung sama dengan menghirup air ke hidung itu istinsyak. Pada saat kalian mandi yang secara keseluruhan, karena keseluruhan, maka harus hati-hati, jangan sampai nanti istinsyak kita kalau terlalu seperti di luar puasa, harus minimal saja, jangan sampai nanti akhirnya ada air yang lewat hidung nanti masuk ke tenggorokan, tertelan oleh kita, itu nanti bisa membatalkan. Oke. Jadi suntik itu mengapa tadi yang kelompok kedua tadi yang membatalkan, yang boten? Yang kedua boten, karena suntik itu lumrahe ya ancen suntik niku ya mosok suntik kalau di ngeten hidung atau di telinga mah disuntik kepiye. Iku ya sing mari nek kono ana kecuali kalau mengambil
zat-zat yang ya zat yang apa itu di telinga itu lain lagi. Bon, kelompok yang ketiga ini yang terakhir, nah pas nih jam 5. Karena sebagian ustadzah ini ustadzah luar negeri tuh, jadi kalian harus jangan kalian pikir kalian di sini naik turun aja. Yang ketiga ini adalah diperinci, ditafsil bahasanya. Bagaimana hukum suntik tadi? Ditafsil, diperinci. A, A. Jika yang ada di dalam suntian itu adalah obat. Oh, yang ini dulu. Jika yang di dalam suntian itu berisi makanan, sari makanan atau suplemen penambah vitamin, maka membatalkan puasa. Oke, yang itu ketoke disuntik, ketoke suntik enok kene. Tetapi ternyata di dalamnya itu adalah sari makanan yang membuat kita kenyang. Akhirnya poso ya serak rasa. Nah, itu batalno iku. Oke, itu batal iku wong daki jenenge. Ketok-ketok kula suntik ring medical center itu ke tim kesehatan kula suntik. Nah, ternyata minta yang itu tadi itu batal ke. Yang B, jika suntikan itu berisi obat. Kalau tadi berisi sari makanan atau vitamin. Kalau isinya itu memang betul-betul obat, itu masih ada dua kategori. Berarti tadi A sama B berarti di thread satu yang B-nya. Thread satu, jika cara penyuntikannya itu lewat pembuluh darah, jika napa niki pada saat nyuntik ke itu lewat pembuluh darah, maka nggih batalno puasa. Tapi pada saat tidak seperti biasa seperti di sini seperti lumrah suntik di tangan, itu berarti tidak. Artinya jika yang seret yang kedua, jika tidak lewat pembuluh darah, tadi isinya adalah obat, maka tidak membatalkan puasa. Artinya lagi ngene iki berarti nak sakit berarti mboten tidak boleh suntik. Ya boleh dong. Nak anjan sakit ya suntik lah, tetapi berarti posone batal, berarti nanti ngondoni poso, ngono lho maksudnya. Ini bukan berarti larangan untuk berobat pada saat sakit di bulan puasa. Kadang-kadang tuh ngono, niku berarti kita dilarang berobat Ustadz. Padahal kita sakit, tidak. Ini kita membahas hukum suntian itu membatalkan atau tidak. Kalau membatal, yang masuk kategori membatalkan, konsekuensinya berarti nanti setelah Ramadan kita ada waktu harus mengqadha puasa pada saat kita suntik itu. Oke, harus bisa dipahami semacam itu. Dan walaupun sedikit memang kita sisipkan setiap hari, insya Allah hukum-hukum seputar puasa biar sedikit banyak nanti dibuat bekal kalian pada saat nanti posonan di rumah beberapa hari terakhir yang akan datang. Naktafi bihadal qadir, monggo nanti berarti ngajinya nanti kita mulai dari hadis ke 20 Sahih Bukhari. Insyaallah besok kita mulai. Haddatsana Muhammad bin Salam qol akhbarana Abadah an Hisham wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtadah. Ij'al majlisana hada majlisan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. La taj'al fina wala bainana wala ma'ana syaqiyya wala mahruma. Ya muyassir kulli asir yassir muradana wasahil bufadana bifadlikal wasi. Ya muyassir kulli asir yassir muradana wasahil bufadana bifadlikal wasi. Ya muyassir kulli asir yassir muradana wasahil fuadana bifadlikal wasi. Ij'al ma'hadana al-habib ma'had tahfidz yanbu'ul Qur'an athani lil banati muriyah ma'hadan nafi'an mubarakan maimunan mardiyan 'indak mundu an usisa ila an tarisal arda wa man 'alaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.